Halo, saya Cynthia Zara Putri dari Fisip Unsri, peserta pelatihan Pekerti 2021. Berikut adalah video micro teaching saya. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan pagi? Ibu harap kalian sudah sarapan pagi dan siap untuk memulai mata kuliah hari ini ya. Minggu lalu kita sudah perkenalan. Apakah di sini masih ada yang belum menuliskan nama, tahun angkatan, dan motivasi kalian bergabung di jurusan Hubungan Internasional Fisip Unsri? Kalau belum, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Baiklah, hari ini Ibu akan coba untuk menyampaikan kepada kalian substansi dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang akan kalian pelajari selama 1 semester berikutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai RPS atau disebut dengan Rencana Pembelajaran Semester pada mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan kode mata kuliah SPH 3103 dengan bobot 3 SKS di semester 7. Untuk rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, CPL atau Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi, terdiri dari 7 poin. Yang pertama, S8. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, P2, menguasai aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta keterkaitan antara aspek-aspek dalam konteks hubungan internasional. Yang ketiga, P3, menguasai dinamika kawasan dan global. Yang keempat, P4, menguasai isu-isu, aktor, dan proses dalam hubungan internasional. Yang kelima, KK1, mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Yang keenam, KK5, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dan teknik negosiasi dan diplomasi. Yang ketujuh, KK6, mampu menggunakan teknologi informasi dan menganalisis isu-isu internasional. Untuk capaian mata kuliah terdiri dari yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami tentang prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dan organisasi yang menaungi regulasi perdagangan internasional. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan, masalah, dan tantangan tentang hukum perdagangan internasional menggunakan model dan konsep yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep-konsep dalam perkuliahan ke dalam kasus-kasus yang bersinggungan dengan ranah hukum perdagangan internasional. Yang keempat, mampu menghargai pendapat yang dikemukakan dalam setiap diskusi kelas, memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya dalam perkuliahan yang berhubungan dengan hukum perdagangan internasional. Untuk deskripsi singkat mata kuliah ini dirancang guna memberikan pemahaman terkait hukum perdagangan dalam konteks internasional dengan memaparkan sejarah lahirnya hukum perdagangan internasional sebagai sebuah aturan baku dalam proses perdagangan lintas negara. Mata kuliah ini juga memaparkan prinsip-prinsip dan elemen kerjasama yang terdapat dalam hukum perdagangan internasional. Pembahasan dalam mata kuliah ini juga akan membahas terkait jaminan dalam perdagangan internasional serta proses transportasi dalam perdagangan internasional yang diatur dalam regulasi dan aturan hukum bersama. Mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional ini akan dilaksanakan dalam waktu 14 minggu atau 14 kali pertemuan tatap muka, yang mana terdiri atas 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan sesudah ujian semester. Evaluasi terhadap prestasi mahasiswa dilaksanakan dalam 2 kali ujian.
yaitu adanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai akhir untuk setiap mahasiswa merupakan akumulasi nilai-nilai sebagai berikut. Tugas dan lain-lain 25%, UTS 35%, dan UAS 40%. Batas keterlambatan 15 menit sejak dosen menjelaskan mata kuliah. Di luar 15 menit, mahasiswa tetap diizinkan mengikuti perkuliahan, namun tidak dibenarkan untuk melakukan pengisian daftar hadir secara online. Terdapat pengurangan poin nilai terhadap mahasiswa yang tidak kooperatif dalam kegiatan ajar mengajar. Serta terdapat penambahan poin bagi mahasiswa yang kooperatif dan beradab dalam kegiatan belajar mengajar. Pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima, kita akan berdiskusi mengenai materi sebagaimana yang tertera pada RPS Hukum Perdagangan Internasional. Untuk RPS Hukum Perdagangan Internasional, silakan kalian download di link e-learning dengan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Kemudian, pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan presentasi tugas kelompok yang sudah Ibu berikan pada pertemuan minggu lalu. Mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional akan diajarkan oleh tim teaching. Untuk pertemuan pertama akan diajarkan oleh Ibu sendiri sampai dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16 akan diajarkan oleh Ibu Sari Mutiara Aisyah, SIP MA. Di minggu ke-8, Ibu akan evaluasi dengan cara memberikan beberapa soal dalam bentuk esai kepada kalian, yang artinya kita akan melakukan ujian tengah semester. Kemudian untuk pertemuan ke-9 sampai dengan 13, materi Hukum Perdagangan Internasional akan disampaikan oleh Ibu Sari Mutiara Aisyah, SIP MA. Pertemuan ke-14 dan ke-15 akan presentasi tugas kelompok yang belum presentasi. Selanjutnya, pertemuan ke-16 akan dilakukan evaluasi akhir semester. Dengan kata lain, kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Bila ada pertanyaan, jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Barangkali sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat paling tidak untuk diri Anda, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Matane!